Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami beristirahat mulai dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang kami kasihi. Nats renungan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kisah Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat 3 yang selengkapnya berisi sebagai berikut. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti demikian. Ai useonok kuma ai tujol nama uas dohot akka sungai tu nama hiang. Useonok kuma tutu tondiku tupino parmu nuaing jala pasu-pasukku tupino parmu sogot. Demikian untuk ayat renungan kita di pagi hari ini. Saat umat Tuhan atau kita dalam ketiadaan pengharapan akan masa depan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat saat sudah tidak ada lagi yang dapat diandalkan? Secara keseluruhan, kitab Yesaya di pasalnya yang ke-44 merupakan satu bagian di dalamnya Allah mengingatkan kembali terkait dengan status bangsa Israel dan janji pemulihannya, yang walaupun sebelumnya dijelaskan bagaimana dosa dari umat Allah yang telah begitu memberatkan dan menyusahkan hati Allah, namun Allah tetap menyertai dan menghibur umatnya. Hal ini menegaskan bahwa status Israel di mata Tuhan tidak akan berubah. Di hadapan Tuhan, mereka tetap adalah hamba-Nya. Dalam kitab Yesaya tersebut juga adalah penggambaran saat bangsa Israel hidup di dalam masa-masa pembuangan, di mana digambarkan saat itu bangsa Israel dalam keadaan yang tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun yang memungkinkan mereka kembali ke Yerusalem, ke tanah Yehuda. Sebagai bangsa yang terjajah saat itu dan jauh dari kampung halaman, mereka adalah orang-orang yang hidup di negeri orang lain yang menguasai mereka. Hal ini tentu menyiksa fisik dan mental mereka. Lalu bagaimanakah mereka menghadapi semua ini? Disinilah Tuhan satu-satunya Allah yang hidup dan maha kuasa itu menyatakan diri melalui pesan-pesannya kepada umatnya sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yesaya. Intinya adalah Allah Tuhan yang maha kuasa itu sedang bekerja untuk umatnya. Jadi tidak ada alasan bagi umatnya untuk takut mengenai hal apapun. Allah yang sudah berjanji untuk menyertai dan menuntun umatnya dan yang pernah membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun dan menghantar sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Dialah yang akan menyatakan kuasanya kembali.
Dialah yang akan membawa pulang umat yang dikasihinya ke tanah yang diperuntukkan bagi mereka. Jika mereka percaya dan taat kepada Tuhan, jika mereka membiarkan Allah bertindak, mereka tidak perlu takut. Menurut ayat renungan hari ini, kepada umatnya dan keturunan mereka Allah berjanji akan mencurahkan rohnya, dan tidak tanggung-tanggung janji Allah itu bahkan sampai keturunan mereka beserta anak cucu. Ini berarti Allah sudah memberi jaminan akan penyertaan yang berkelanjutan kepada keturunan dan generasi berikutnya. Bagi kita orang percaya yang hidup pada zaman ini, firman Tuhan membawa bukan saja penghiburan dan penguatan, tetapi juga pengharapan akan masa depan. Kita tidak akan pernah tahu mengenai masa depan, karena masa depan adalah Tuhan yang menjanjikan hal tersebut selama kita mau beserta dengan Dia dan juga taat atas perintah yang Tuhan telah berikan. Hidup dengan mengandalkan penyertaan Tuhan, hidup dan percaya sepenuhnya pada janji Tuhan adalah suatu hidup yang berkemenangan. Tidak ada lagi ketakutan terhadap masa depan, besok kita akan makan apa yang akan kita hadapi, ketakutan kita, semuanya akan tidak ada. Baik itu ketakutan terhadap kondisi sosial, kondisi ekonomi, bahkan politik, keagamaan, dan sejumlah ketakutan lainnya, apapun itu, maka tidak akan ada lagi ketakutan. Mengapa? Karena kita sepenuhnya percaya bahwa Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia akan menepati janji-janjinya. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Tuhan yang tahu apa yang ada dan akan terjadi di depan kita. Dia adalah Allah yang berjanji akan memelihara, menuntun, dan menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang selalu ada di depan kita dan pasti akan menolong kita dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup yang ada di depan kita. Dia akan mencurahkan rohnya dan juga berkat-berkatnya kepada keturunan dan anak cucu kita. Tuhan Allah yang hidup, Dia adalah Tuhan dan Allah yang setia kepada kita semua. Dari Nats Yesaya, khususnya di pasal yang ke-44 ayat yang ketiga ini, Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi, ketakutan-ketakutan yang kita hadapi akan masa depan kita, jangan pernah untuk lepas dari harapan, karena di situ Tuhan telah menjanjikan kepada kita, bukan hanya kepada kita, bahkan kepada keturunan kita, bahwa Tuhan adalah selalu beserta dengan kita, sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel di masa-masa mereka dalam masa pembuangan. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.